Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Kali ini saya Krisan Maharani sudah kedatangan narasumber yang asik juga. Kita bakal ngobrol yang asik-asik, yang seru-seru di sini tentang enak tapi mematikan. Apakah itu? Di sini sudah ada Bro Rio. Hai Bro Rio. Baik, saya baik. Aduh, puji Tuhan ya, kabar baik. Bro Rio nih di hari ini di Bincang Asik kali ini kita bakal ngobrol seputar bahaya narkoba. Yang katanya enak tapi mematikan. Betul ya? Aduh, saya juga ini ya, kalau dibilang enak itu kadang-kadang dapat dari mana gitu ya. Salah enak ya itu. berarti itu ya. Banyak yang bilang enak tapi ternyata enggak. Jadi awalnya di mana kita mau enak ya. Kalau dilihat dari efek penggunaannya, pusing dan sebagainya, mual dan sebagainya. Tapi itu sebutan enak itu nanti belakangan tapi mematikan, betul. Iya. Nah, tapi kenapa sih orang-orang tuh banyak banget yang terjerumus ke narkoba, terutama anak muda? Mungkin edukasi ya. Kurang Kurang edukasi. edukasi, terus pemahaman tentang dunia nafsa kan mereka buta. Jadi yang mereka tahu cuman kata enaknya aja, padahal itu aduh sudah salah kaprah lah. Berarti awalnya salah kaprah, kesananya terjerumus, akhirnya ya jadi Iya. jeng-jeng. Jadi kita sudah tanda tangan kontrak sama mati. narkoba, iya. Itu bahayanya apa aja sih? Kalau bahayanya kan kalau kita lihat ya, jadi dari segi biologis, psikis, terus spiritual maupun sosial itu sudah hancur. Karena itu kan kebutuhan dasar kita ya. Jadi banyak yang kita ini berpenyakit lah ya. Kemudian kalau Penyakitnya apa aja? Misal? paru-paru, bisa ginjal dan sebagainya, jantung. Jadi ngerusak semua organ-organ Betul, tubuh, organ tubuh termasuk otak. termasuk otak. Iya. Oke, banyak banget ya. Waduh, banyak banget. Jadi memang kalau misalnya dengar kata narkoba itu harusnya yang di pikiran Sobat Komsos atau yang lain itu bukannya yang enak, tapi yang menakutkan. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu, menakutkan. Tapi itu kalau nggak kenal kan gimana ya? Saya sulit juga bilangnya ya. Jadi mereka kalau sudah tahu dampaknya seperti ini, mungkin pada saat kita ditawari narkoba, taunya kita ditawarin yang enak aja, tapi tidak pernah disebut Itu nggak bro, enak. kalau misalnya nih kan zaman sekarang saya nggak akan terjerumus ke narkoba, terus deket dengan kumpulan orang-orang yang tiba-tiba udah deh lu cobain aja, coba dikit aja. Nah dari situ kan. Betul, jadi ada yang menawari, kemudian kita tertarik ya. Ini kan sifat manusia ya, tertarik, kita coba, akhirnya kita terjerumus sama narkoba. Nah itu dia ya yang bikin orang tua tuh ketar-ketir, apalagi yang tadi di awal tuh saya bilang anak-anak muda yang lebih sering terkena atau terjerat dengan narkoba, ya kan? Nah terus sebenarnya nih ya bro ya, kalau misalnya orang udah kena gitu, sebenarnya yang didapat sama mereka tuh apa sih? Yang awalnya gitu? Yang didapat itu Apakah lebih pede gara-gara pakai atau bisa buat ngilangin ini kan stres gitu? ada konsep yang salah ya, karena pengaruh dari narkoba itu demikian dahsyatnya sehingga merusak otak lah kita bilang ya. Jadi konsepnya kemudian berubah gitu. Nah sekarang coba kita analogikan saja ya, orang mabuk gimana mau percaya diri gitu ya. Kalau buat saya sih mungkin nggak tahu malu, itu mungkin kata yang paling tepat. Jadi setelah tergantung dengan narkoba sudah konsepnya berubah, akhirnya itu dia merasa pede dan sebagainya, padahal itu sudah sama sekali keliru seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya mau pede atau misalnya saya mau ngilangin stres aja sih ya pakai narkoba, sebenarnya ngilangin stres mah banyak cara ya. Betul. Hal positif yang bisa dilakukan, meditasi misalnya, meditasi kayak di narkoba ya. Kalau punya hobi kan bisa ya mancing Iya, dan sebagainya, mancing. nonton kan. Betul. Ini hobinya ke narkoba ya sudah salah kaprah ini udah. Oke. Selain ditawarin, biasanya pengen nyoba tuh gara-gara apa? Kalau pengalaman saya ya, kalau kita enggak di lingkungan, Boleh, iya bener dong, boleh dong cerita pengalamannya Bro Rio.
Jadi kalau narkoba ini kan nggak pandang status ya, kita mau siapapun juga, mau tua muda itu bisa saja terkena gitu. Kalau kita lingkungannya tidak mendukung, kemudian kebetulan ada yang nawarin, jadilah kita. Jadi jangan menjudge bahwa anak muda aja yang kena. Enggak, Tapi semua. orang yang udah dewasa pun bisa kena. Betul. Saya pernah ketemu nenek-nenek malah umur 64 tahun. Ah, Dia serius? pengguna, betul serius. Dia pakai Pakai jarum alasannya suntik. udah langsung ke jarum suntik Iya, gitu. sudah ya kan ini kita bicara masa lalu ya, jadul zaman dulu sama yang zaman sekarang itu tipenya pasti berbeda. Gitu. Jadi kalau yang sekarang ini kita lebih mengenalnya NPS ya, sebutannya itu Apa tuh? New Psychoactive Substance. Jadi ini kalau menurut saya pribadi ini ada gabungan kimia yang kita nggak tahu isinya apa, sehingga itu merusak lebih banyak otak yang kena. Jadi tren rehabilitasi dari tahun 2002 lah ya itu sudah berubah. Jadi bukan orang yang kecanduan narkoba tapi sudah yang banyak yang terganggu. Itu trennya narkoba sampai sekarang. Itu. Jadi Oke. memang terutama yang keluaran baru-baru ini memang luar biasa dahsyatnya. Emang yang keluaran baru apa aja sih, Bro? Biar pada tahu nih sobat Komsos. Ya mungkin ada sekarang ini yang lagi ngetren itu ganja sintetis. Ganja sintetis. Jadi sebenarnya itu bukan ganja ya, tapi sebenarnya tumbuhan, tapi sintetis. Jadi itu dibentuk sedemikian rupa, terus nggak tahu dengan desain kimianya seperti apa, akhirnya orang itu kita Kalau si daun ganjanya sendiri yang asli mah kan memang alami tumbuh alami. gitu. Kalau ini Betul. dibuat berarti. Ini tumbuhan juga, hanya ada Ditambah. campuran yang kita nggak tahu isinya apa. Itu mungkin cuma ahli kimia aja yang tahu. Yang buatnya yang Betul, tahu. hanya itu efeknya luar biasa. Oh, itu lagi ngetren itu. Lagi ngetren sekarang, termasuk obat-obatan gitu ya. Obat-obatannya apa aja, Bro? Obat-obatan yang lagi tren ini Triaxil ya. Triaxil, terus ada Alprazolam. Cuman buat pemahamannya orang mereka ini kan namanya buta ya, nggak tahu, tidak dapat edukasi. Jadi salah kaprah. Jadi mereka yang sebenarnya obat buat orang yang Triaxil itu kalau nggak salah buat orang Parkinson ya. Oh, yang Tremor. Iya, tremor ya, Nah, betul. itu dipergunakan untuk mabuk. Buat saya sih sebenarnya bukan mabuk itu ya, keracunan kita. Gitu. Jadi kita lihat bahan dasarnya dulu seperti apa. Itu efeknya kalau yang pakai apa sih, Bro? Tahu nggak? Kalau obat-obatan yang kita jadi lemot ya. Lemot terus susah, kesulitan untuk berpikir. Tapi orang malah pakai ya buat Itu ngefly gitu katanya. karena saya juga bingung sebenarnya bukan ngefly ya kalau saya bilang itu ini apa keracunan sebenarnya itu mereka keracunan termasuk contoh kasus itu saya baca di mana ya Softex itu direbus Pembalut gitu ya? betul itu direbus katanya bisa memabukkan Oh iya, ini sempat beberapa tahun lalu sempat ya? Iya, booming iya, ya itu betul-betul. dapat cerita di mana ya kalau kita lihat bahan dasarnya itu kan salah satunya klorin. Nah, klorin waktu zaman Jerman ini apa Yahudi ya, itu kan pakai gas klorin. Orang aja bisa mati, ini apalagi kita minum. Jadi kan lucu ya. Jadi kita bukan mabuk tapi keracunan sebenarnya. Itu mungkin orang-orang yang nggak bisa beli yang mahal, akhirnya Ya. mereka pakai hal-hal yang kayak gitu. Ya gitu mereka pengen coba-coba ya, cari yang mungkin legal gitu ya, gampang didapat. Kalau obat-obatan kan kalau ketahuan, ketangkep kita bisa di penjara. Gimana caranya supaya bisa mabuk? Autan pun bisa mabuk sebenarnya ya. Tapi buat saya bukan mabuk itu sebenarnya, kita Keracunan. keracunan. Oke, ngeri ya. Efek samping ke badan yang si pengguna juga Luar biasa. memang Jadi nakutin ya. kalau kita lihat ya, setelah penggunaan jangka panjang, banyak orang yang terganggu jiwanya. Itu kan sudah tidak ada obatnya kalau seperti itu. Berarti itu kan efek negatifnya ya? Iya, itu efek negatif. Bisa ke gangguan, Efek jangka panjang ya. iya efek jangka panjang. Bisa gangguan jiwa kita sebutnya ya, dalam tanda kutip orang-orang ngomongnya gila lu gitu ya. Itu sudah tidak ada obatnya gitu. Orang dengan gangguan jiwa ya? Iya. Berarti bisa ke sana gitu Bisa. efeknya. Nah, Bro, kalau itu
kita nih ya sebagai orang awam, saya misalnya orang awam dan juga sobat konsos di sana bisa tahu nggak sih orang ini teman kita make nih, bisa kelihatan atau enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya bisa zaman dulu kelihatan. kelihatan. Zaman dulu mungkin kita kelihatan ya. Nah, zaman Secara sekarang? kasat mata kalau sekarang sulit bener ya. Contoh Walah. kita ambil sabu ya, kita nggak tahu nih pemakai atau tidak, kecuali kita memang tiap hari berkumpul sama dia. Tapi kalau cuman sepintas gitu sulit, kecuali dengan tes urin. Cuman Oke. Kalau misalnya satu-satunya. dalam keluarga deh, kita kecilkan lagi lingkupnya nih. Iya. Dalam keluarga, amit-amit ya. Ya, Ada yang pakai gitu. Kelihatannya gimana ciri-cirinya? pertama dari perilaku dulu kita Ini lihat ya. pakai apa dulu? Obat? Misalnya apapun lah, Oh, apapun. apapun ya jenis narkobanya, kita lihat dari perilaku dulu. Yang kesehariannya dia lancar ya, tiba-tiba berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Terus yang lebih sering itu masalah ekonomi nih, karena untuk beli kan nggak murah ya. Apalagi anak-anak muda yang belum bekerja pasti minta uang ke orang tuanya berlebih. Nah itu kita bisa lihat, lebih waspada lah sama gitu, lebih sendiri, terus dia sifat eksklusif, menutup diri. Nah itu kita Tapi kalau wajib misalnya untuk dasarnya waspada. dia memang udah senang sendiri gitu, lebih kayak apa ya? Tertutup, Uang satu-satunya yang bisa kelihatan. bisa kelihatan dengan tes urin. Kalau tes urin kan masa ujuk-ujuk, mama curiga nih Itu kamu yang- pakai narkoba gitu. Udah Boleh-boleh tes urin. saja kalau memang sudah lebih baik sih expert ya, kita ada expertnya, kita ada screeningnya kan, kita bisa tahu ini anak pengguna atau bukan. Tapi kalau kasat mata zaman sekarang sulit. Kalau dulu ya Dulu apa zaman- nih? Dulu. misalnya kita pengguna putau ya, itu kelihatan kan, ada kita sebutnya kelabang, ada tracknya di apa Di tangan sini? nadi ya. Oh, di nadi. Ya, ini urat-urat ini pasti ada tracknya. Terus Emang kalau badan sekarang? pasti kurus. Kalau sekarang enggak anak muda keren-keren gitu ya, tapi pengguna gitu. Jadi memang Kacau nih, sulit sekali. bahaya nih. Oke. Sulit sekali untuk sekarang ya. Kecuali kalau mungkin obat ya. Tapi Kalau obat penggunaan kelihatan. putau masih sama kan? Maksudnya cara pakainya masih sama gitu sama yang dulu? Atau Masih. sudah berbeda? Masih, kalau putau kan Tapi- penggunaannya. Tapi kok emang nggak ketahuan? Kalau sekarang kan putau sudah hampir nggak ada mungkin ya, jarang sekali penggunanya. Kalaupun ada mungkin orang lama. Kalau anak yang baru, saya rasa nggak mau pakai putau karena tidak menimbulkan efek seperti yang seneng, fun gitu ya. Beda dengan sabu, sabu kan lagi tren juga sekarang, Tren lagi. gitu. Tren juga. Kalau sabu kan, jadi posisinya itu tiap tahun pasti berubah lah ya. Tiap ada masanya. Seperti putau sekarang hilang, ganti sabu. Sabu apa kelihatannya? Kalau sabu mungkin dari pola tidur mungkin ya. Kalau kita sudah terbiasa, tapi kalau sepintas gitu sulit sepertinya. Saya penasaran. Jadi kita Pengen harus tahu soalnya. minimal seminggu lah kita observasi, itu baru kita ketahuan. Tapi kalau kasat mata kita ketemu gini sulit. Kalau dari tadi dari apa namanya pola tidur, Pola tidur. apa yang kelihatannya nih? Pola dia tidurnya jadi siang. Benar. Jadi kan biasa Tapi kalau misalnya misalnya begadang gimana? biasa dia tidurnya teratur gitu ya. Tiba-tiba ini 3 hari nggak tidur. Nah itu kita wajib waspada. Oh, bisa 3 hari nggak tidur itu wajib Bisa. waspada. Tapi kalau misalnya nih ya, malam nggak tidur, Iya. tapi siang masih tidur, masih aman berarti. Aman lah ya. Ini gimana? Soalnya karena efek penggunaan sabu itu dia pasti nggak bisa tidur gitu ya. Oh, Beda kalau sama obat ya. Kalau obat mungkin lebih gampang lah terdeteksi ya. Bicara cadel ya, terus lupa, terus mata seperti kosong gitu, ngantuk. Beda. Jadi memang tiap-tiap jenis narkoba itu punya apa ya? Ciri khas sendiri-sendiri lah. dan efeknya beda-beda gitu Beda-beda ya. juga. Pengennya sih dikoreknya satu-satu ya, obat lebih dalamnya gimana nih Iya, efeknya gitu. kan sekarang kita kalau putau mungkin sudah lama lah ya. Putau, kokain yang lagi ngetren aja sekarang seperti ganja sintetis ya, ganja sintetis. Itu saya juga. baru tahu loh ada ganja sintetis. Nah, itu sebutan saja sebenarnya ganja sintetis. Jadi di luar itu Efeknya ada- sama, ketawa-ketawa gitu, happy gitu. Ganja ada kan gitu yang ya rata-rata jadi ini ya. kan mood ya, mempengaruhi mood ya. Jadi kalau pengalaman saya menggunakan yang model kayak gitu tuh tergantung dari kitanya nih. Kalau kita lagi happy, kita bisa happy. Kalau kita lagi takut, kita justru lebih takut lagi. Jadi memang mempengaruhi apa ya? Mungkin otak kali ya, karena yang berperan itu kan otak.
Jadi sedemikian rupa sehingga zat kimia itu mempengaruhi otak kita sehingga kita dipukul ibaratnya nggak berasa lah, mati rasa seperti itu. Padahal mah setelahnya nyeri gitu Waduh, kan. kalau udah aneh efeknya hilang ya itu. Kita akan rasa sakit, lemes badan seperti itu. Iya, ya, makanya dibutuhkan yang namanya edukasi kepada masyarakat tentang nafsa ini ya. Iya. Tapi kan sekarang edukasi udah berjalan ya. Pengetahuan sekarang kan orang kita lebih gampang ya, dunia digital kita lebih gampang untuk Iya. browsing-browsing untuk cari informasi gitu kan mengenai bahaya nafsa gitu, bahaya narkoba. Tapi kayaknya sekarang lihat di berita-berita itu ya, Bro Rio, kayaknya nggak berkurang tuh. Ini yang salah di mana sih sebenarnya? Mungkin kurang masif kali menurut saya. Soalnya kita ngeliat edukasi tentang narkoba kalau di sekolah-sekolah kok kayaknya nggak ada gitu ya. Mungkin ada, tapi periodenya itu kalah. Ibaratnya kalau kita lari itu kalah nih sama narkoba. Narkoba udah cepet bener nih. Tapi Udah edukasi berapa kurang. langkah gitu ya? Edukasi misalnya taruhlah kita di kelurahan sebulan sekali kalah sama narkobanya kan. Narkoba tiap jam, tiap hari ada gitu. Ibaratnya seperti itu lah. Jadi edukasinya kurang masif. Terus teman-teman juga kayaknya nggak menarik narkoba apa gitu ya. Sepertinya nggak ada yang menarik, nggak ada yang greget. Apa edukasi narkoba? Iya. Nggak usah lah. Males orang akhirnya. Mm. Itu yang kalau yang saya lihat sih seperti itu. Ya itu masanya edukasi udah. Tapi kok di berita kayaknya nggak ada tuh yang berkurang. Atau yang setahu Bro Ria memang prosentasenya berkurang atau Sepertinya tidak. sepertinya tidak? Sepertinya tidak. Malah bertambah atau Marak. Makin marak. Terus jenisnya makin wah macam-macam. tuh kan Luar biasa. orang tua pasti makin ketar-ketir nih bro. Waduh, ini ya begitulah. Ya ada baiknya juga teman-teman ini kan orang tua wajib lah tahu ya. Atau dimasukkan salah satu kurikulum di sekolah mungkin saya kurang tahu juga ya. Oke, Lebih ide baik sih bagus seperti tuh ya. itu. Jadi mengerti guru juga tak akan lebih tahu ya Ya. mengenai bahaya narkoba dan ciri-ciri atau orang Ya. atau anak-anak didik yang pakai ini gimana gitu ya. Terus orang tua juga akan bisa lebih tahu. Lebih gitu. aware. Lebih Guru aware, juga betul. akan kan ujung tombak juga ya, guru ya. Jadi lebih aware kalau sudah mulai bolos, perilakunya berbeda, terus macam-macam lah. Itu lebih aware. Sebenarnya kalau orang yang udah kena narkoba nih bro, itu bisa lepas enggak? Kalau ditanya lepas itu sepertinya sulit. Tidak. Sungguh sulit. sekali. Sulit sekali. Jadi kalau menurut saya ini ibaratnya itu 100 banding 1 orang yang bisa plek berhenti sendiri. Oh. Mungkin yang itu tadi yang di awal Bro Rio bilang, udah kayak teken kontrak Iya, kita mati sudah gitu ya. tekan kontrak. Jadi kita ini makanya kenapa kita tidak bisa bilang sembuh, tapi kita hanya bisa pulih model kayak orang diabetes gitu ya. Kalau dengan maintenance obatnya bagus ya otomatis oke gitu ya. Sama seperti pecandu juga gitu juga. Oh jadi bukan sembuh. Nggak ada Jadi istilah sembuh buat pecandu narkoba itu tidak akan pernah sembuh, tidak akan pernah sembuh, tapi pulih. hanya pulih saja. Why? Namanya pulih. Ini karena kapanpun kita bisa jatuh. Kalau kita nggak waspada, terus godaan banyak, kita nggak punya coping skill, repot sudah. Coping skill tuh? Kita kemampuan lah, punya Oke. kemampuan ya buat misalnya untuk berkata tidak sama narkoba, nolak. Terus lingkungannya kurang mendukung. Terus kita ada juga support sistemnya minimal dari keluarga lah ya. Kalau tidak mendukung, tidak mengerti dunia narkoba, akhirnya anak jatuh lagi Oh jadi bisa kapanpun udah pulih, terus bisa kena lagi. bisa. Waduh. Kita nggak tahu, jadi datangnya itu kayak jelangkung itu katanya ya. Oh iya, jalan Tiba-tiba aja. datang tadi undang, pulang Iya. tadi antar gitu ya. Luar biasa memang narkoba. Itu Seperti itu. ada triggernya berarti. Beda-beda. Faktor tiap-tiap orang itu pasti berbeda lah ya. Makanya kalau kita direhabilitasi, kita identifikasi diri apa sih yang menyebabkan saya bisa jatuh tuh banyak sekali faktornya. Contohnya dong bro. Pressure dari keluarga, tekanan dari keluarga, judgement, stigma, nah, itu bisa bikin kita jatuh. Begitu pulang ke rumah masih aja perilakunya sama, akhirnya jatuh. Oke. Wah ini kalau misalnya tadi dibilang nggak bisa pulih, nggak bisa pulih, nggak bisa sembuh, malah pulih.
Iya. terus setelah pulih bisa jatuh lagi. Nah, Ini berarti harus benar-benar dijaga ya bro ya. harus dijaga. Saya sebenarnya rada gimana nih, tapi pengen ngorek-ngorek pengalaman pribadinya Bro Rio, boleh nggak nih? Oh, boleh. Boleh. Siapa tahu keberatan Iya, kan gitu. iya. Nah, Bro Rio ada di sini bisa menceritakan kepada sobat Komsos mengenai bahaya narkoba yang tadi ya, dengan apa namanya, dengan jelas jentre gitu ya, Iya. kalau bahasa Sundanya mah. Berarti kan pernah Iya, pernah. pakai. Why? Eh, mungkin ya itu tadi karena kita dikenalkan kan sesuatu. Kalau saya mundur ke belakang, nakalnya saya itu telat gitu ya. Sekolah patuh, terus semuanya jalannya oke lah ya kita bilang. Cuman itu tadi karena ada yang nyodorin, kebetulan saya punya adik pengguna juga 2. Itu jadi kami punya lingkungan eksklusif, akhirnya jadilah saya candu. Jadi dulu pakai apa bro? Saya putar. Makanya kalau dulu kelihatan, kalau sekarang orang pakai putau nggak kelihatan karena Bro Rio dulu pakai itu ya. Saya dulu pakai putau. Efek yang dirasakan untuk pribadi sendiri nih. Kan basicnya putau itu menyebabkan kita tidur ya, ngantuk gitu ya. Itu yang saya cari sebenarnya. Istirahat, buat istirahat Awalnya. Setelah Setelah kacau semuanya. jadi si efek yang dia buat istirahat itu berubah berarti. Berubah kan, jadi kita tahu narkoba bahwa sifatnya itu progresif. Terus tubuh kita juga ada masanya nih, toleransi kan. Jadi hari ini 1, besok 2, besok lusa 3, seterusnya. Nambah terus sampai kita benar-benar kita membutuhkan putau itu cuman buat ibaratnya nutupin sakau gitu ya. Sebutannya kita dulu sakau. Oh itu sakau. Waktu itu sakaunya gimana nih bro? Jadi kalau tiap narkoba itu jenisnya ya beda-beda. Kalau saya dulu cenderung itu lebih depresi, terus gelisah, nggak mau makan, seperti itu. Seperti di film-film lah, ada yang sampai pukul-pukul tembok itu karena suges sebenarnya. Oh, itu beneran ya kayak gitu ya, bukan dibuat-buat ya? Ada yang seperti itu. Itu cuman karena dia tidak bisa mengalahkan suges saja sebenarnya. Kalau di kami kan ada yang namanya efek placebo ya. Jadi ini ya faktanya seperti itu. Kadang-kadang kita bohongin nih. Ini lagi sakau nih, kita bohongin aja nih. Ini kamu minum ini nih. Ini obat tidur misalnya, karena dia biasa pakai obat tidur. Padahal yang kita kasih vitamin itu bisa berefek. Oh iya, jadi tenang dan sebagainya. Padahal itu kan kita bohongin. Namanya efek placebo. Berapa lama bro pakai? Saya ada 15 tahun tuh pakai putau. 15 tahun. 15 tahun. Tapi akhirnya bisa pulih. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Gimana awalnya nih? Apakah memang ada niatan dari diri sendiri bahwa saya mau pulih atau dipaksa? Memang jadi setiap orang itu punya peristiwa ya. Saya sebutnya sebagai peristiwa, momen yang bikin kita klik, tiba-tiba mau berhenti. Nah, masing-masing orang itu berbeda. Kalau Bro Rio? Kalau saya mungkin dari segi spiritual, kita bicara hubungan saya sama Tuhan saya. Jadi saya mungkin malu juga saya sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, saya cerita ya supaya unek-unek juga keluar. Eksklusif. Waduh, dibisik. Jadi ini luar biasa memang. Saya waktu itu melakukan tindak kejahatan pencurian. Saya itu sudah mau dibakar karena kaki saya sudah disiram sama minyak tanah waktu itu ya. Saya cuma nyebut, aduh Tuhan tolong saya. 2 biji korek api itu nggak ada yang nyala, itu yang pertama. Yang kedua, saya ngomong bahasa Jawa. Kebetulan lingkungan di situ orang Jawa. Saya keluar dari masa itu tanpa luka sedikit pun.
Itu kalau dari segi spiritual ya, saya kadang-kadang nggak habis pikir juga, yang benar ini mungkin ini doang ya, eh, kebetulan gitu ya. Tapi kebetulan ini bolak-balik gitu. Begitu masuk di penjara, Kapolseknya satu jemaat nih sama saya waktu itu. Bebaslah saya selama 7 hari, saya keluar. Tapi dengan catatan itu saya harus direhabilitasi. Tapi itu juga tidak membuat saya kapok ya. Kalau yang bikin saya benar berhenti itu mungkin orang tua mungkin. Jadi orang tua itu tegas sama saya, tidak ada minta apa-apa, termasuk makan. Terus ada satu omongan yang buat saya berubah juga. Lebih baik kamu mati di pinggir jalan, bangkainya kamu dimakan anjing, jadi saya nggak repot. Wah, dari situ saya berhenti terus sempet ini juga kalut juga setelah rehabilitasi, balik ke lingkungan orang tua yang masih stigma. Saya pikir mau kemana gitu ya, nggak punya circle kan. Ya akhirnya 2012 saya ketemu sama, jadi tumbal di Sekar Mawar. Jadi saya punya temen Sekar Mawar, saya menggantikan dianya keluar, sampai sekarang saya di Sekar Mawar. Nah itu circle saya yang membuat saya aman, sampai sekarang saya bisa bertahan. Di Sekar Mawar itu berarti jadi konselor. Saya konselor adiksi gitu. Konselor di situ ya. Setelah 15 tahun bergelut dengan putau, Iya. dengan pengalaman mau dibakar sama Wih, massa, itu pengalaman saya itu. memohon kepada Tuhan untuk Tuhan tolong, akhirnya Tuhan tolong kan, korek api 2 nggak nyala. Betul. Kemudian akhirnya dengan ngomong bahasa Jawa, karena pas lingkungan masanya itu adalah orang-orang Jawa, mereka akhirnya melepaskan. Saya diselamatkan sama yang saya curi. Jangan ini, ibaratnya bangsa saya sendiri, dia bilang begitu. Waduh, luar biasa. Saya Tanpa keluar luka itu tanpa sedikit luka pun. sama sekali. Padahal saya udah di masa itu, aduh, kalau ini habis saya. Berarti Tuhan masih melindungi, masih memberikan, nih, gue kasih kesempatan gitu ya. Sekarang aja mikir begitu, kalau kemarin belum. Pada saat itu belum ya. Belum. Pada saat itu Soalnya saya belum. 2 kali nih peristiwa masuk penjara. Yang pertama itu saya ketemu Kapolseknya itu dia orang Katolik. Saya cuma ditahan 17 jam. Keluar catatannya bikin rehab, cuman ya gitu. Saya ini lagi, jatuh lagi. Yang kedua peristiwa yang tadi. Oh ini obat yang tadi Bro Rio cerita adalah peristiwa kedua berarti. yang kedua. Yang kedua. Terus di ultimatum sama orang tua. Terakhir di ultimatum sama orang tua, sudah kamu pokoknya nggak hidup terserah kamu lah. Hidup-hidupnya kamu, pilih-pilihannya kamu, ya kamu tanggung jawab. Berarti orang tua udah give up ya, udah. Harus tegas juga. Orang tua nyerah sih, ya dalam hati sepertinya enggak ya. Buktinya setelah saya mohon tuh terakhir tuh, tolong saya lah, masukin saya rehab. Oh tidak, kata bapak saya. Kamu masuk rumah saya panggilin security, saya ditarik-tarik sama security. Malu saya kan, cuman ya, security-nya nggak bisa bilang. Suruhan bapak gimana? Ya sudah, tapi dari situ saya berubah. Nggak lama ada sahabat bapak saya nyari saya. Ayo, saya anterin ke rehab. Saya tahu nih pasti bapak saya ini. Hati orang tua masih menjaga anaknya meskipun dari jauh ya, walaupun Bro Rio. ya itu butuh ketegasan juga. Kadang-kadang kalau kita ya kan masuk rehab saya berkali-kali ya, ditolong akhirnya orang tua harus tegas. Tapi sebenarnya apa sih yang dipengen sama residence ya? Sebutan dari mantan pecandu ya, residence. Yang diinginkan setelah mereka pulih. Tadi kan bilangnya bisa jatuh lagi gara-gara triggernya adalah stigma. Orang masih mikir saya pecandu gitu. Dan orang tua juga gitu. Sebenarnya apa yang mereka pikir, yang mereka pengen supaya mereka bisa benar-benar pulih, tidak jatuh lagi. Ya ini kan dua sisi yang berbeda juga ya. Anak menuntut kepercayaan dari orang tua. Tapi orang tua juga sudah trauma nih sama perbuatan anaknya misalnya, sudah berkali-kali menyakitkan. Ya akhirnya kita edukasi juga kepada orang tua ya, tidak stigma, tidak judgement. Dan untuk residennya juga segala sesuatunya itu harus diraih gitu. Kalau kamu mau percaya sama orang tuanya kamu, balik lagi seperti dulu ya, tunjukkan hal baik. Itu.
Jadi dua-duanya memang harus Ya, diedukasi ya. Dan masyarakat juga harus ya sama ya, harus diedukasi juga. harus edukasi itu penting. Oke. Bro Rio sebagai konselor di Sekar Mawar, suka dukanya apa sih bro? Sukanya kalau, Atau suka terus nggak ada duka nih? waduh pasti ada lah. Kita sukanya ya mungkin kalau kita menghadapi teman-teman ini yang mau dengan kemauan sendiri datang, sepertinya lebih enak gitu. Dan biasanya akan lebih mudah. Tapi kalau sudah datang ada penolakan dalam diri, apalagi terus ada yang sampai ngomongnya nggak nyambung kan, kasihan juga ya saya. Ya itu paling dukanya sih, itu paling ketemu sama teman-teman yang tidak mau direhab. Nah, tugas konselor itu ya kita memotivasi mereka untuk melakukan perubahan supaya timbul dalam diri sendiri. Karena kalau konsep zaman dulu kan kita harus dipukul seperti kuda gitu ya, harus berubah. Nah, kalau sekarang itu kan konsepnya berubah, mereka akan lebih baik timbul sendiri. Berapa persen yang punya keinginan sendiri untuk direhab sama yang dipaksa? Sepertinya kalau masalah persentase lebih banyak yang dipaksa sepertinya. Dipaksa sembuh? Tapi kalau Dipaksa pulih? iya, jadi kalau pengalaman saya sulit bener ya untuk orang mau saya mau rehab deh. Sulit bener kalau nggak dipaksa itu. Jarang sekali saya ketemu. Tapi ada, bukan berarti nggak ada. Bukan berarti tidak ada, hanya jarang sekali mau datang menyerahkan diri itu sulit. Harus dipaksa dulu. Itu pengalamannya seperti itu. Ceritanya ini menarik nih. Harus dipaksa untuk datang ke pusat rehabilitasi biar bisa pulih. Ya, tapi berharapnya sih jangan sampai orang-orang di luar sana atau sobat Komsos sampai terjerat narkoba ya. Jangan sampai, seperti yang saya katakan di awal itu, sekali kita coba, ya kita sudah tanda tangan kontrak gitu. Ada yang ingin disampaikan nggak ke sobat Komsos yang belum pakai itu, jangan belum ya, yang tidak pakai narkoba? Aduh, lebih baik jangan dah. Jangan pernah coba-coba walaupun cuma sekali. Kayak tadi saya bilang kita sudah kontrak sampai seumur hidup. Karena pemulihan itu kan seumur hidup. Kita akan bisa pulih kalau kita sudah meninggal. Oke, itu recovery kita seumur hidup. Itu buat teman-teman sobat Komsos, jangan pernah coba deh. Jadi kata-kata slogan yang sekarang itu tepat. Say no to drugs ya. Itu Say yang paling no tepat. to drugs. Iya, betul. Jangan pernah mau tekan kontrak sama yang namanya kematian ya. Kayak film Ghost Rider itu kan, begitu tanda tangan kontrak seumur hidup. Betul. Jadi lebih baik tidak. Ada yang nawarin, lebih baik no. Iya. Big no. Jadi kalau misalnya ada lingkungan itu, lu mah nggak solidar lo, nggak temen, ya udah lebih baik tinggalin. Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Oke. Kalau untuk sobat Komsos atau yang di luar sana yang sudah terkena, yang terjerat, jalan satu-satunya mungkin cuma rehabilitasi, itu yang paling baik ya, atau konsultasi dengan ahlinya. Karena kan bayangan orang rehabilitasi itu menakutkan gitu ya, padahal tidak seperti itu gitu. Kita cuma diedukasi gitu. Oke. Lebih baik cari pertolongan mulai dari sekarang sebelum terlambat. Betul. Bro Rio, thank you loh sudah mau hadir di Bisik, udah mau cerita soal cerita pribadinya tadi juga, dan ya edukasi kepada sobat Komsos meskipun cuma sebentar. Nanti semoga bisa cerita lebih panjang lagi ya Bro ya. Oke, kalau gitu. Sobat Komsos, bincang asik bersama Bro Rio kita sudahi sampai di sini, dan seperti yang Bro Rio tadi bilang, jangan pernah say yes. Jadi harus say no to drugs. Jadi jangan sampai teken kontrak mati ya. Nggak enak, rasanya menakutkan dan pokoknya bisa mematikan. Kalau gitu stay safe, stay healthy juga pastinya. Saya Krisan Maharani dan juga Bro Rio pamit ya. Dadah.